Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billahi, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Pertama, marilah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita begitu banyak nikmatnya sehingga kita dapat menunaikan salat Idul Fitri pada pagi hari yang baik ini dalam keadaan aman, tenang, damai dan sentosa. Kemudian sholawat beriring salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua umat Islam mendapatkan syafaat dari beliau dan juga dapat berkumpul bersamanya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, jika kita mencoba untuk mengkaji Al-Quran disertai dengan pemahaman yang dijelaskan oleh para ulama, maka akan kita jumpai setidaknya kita melewati 5 alam kehidupan. Alam yang pertama adalah alam ruh. Perjalanan hidup manusia dimulai dari alam ruh. Namun sebelum Allah menurunkan ruh tersebut ke muka bumi, Allah mengambil sumpah kepada seluruh ruh tersebut bahwa Allah adalah Tuhan mereka. Hal ini direkam di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 172 yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan anak-anak Adam dari tulang belakang mereka, dan Allah mengambil saksi atau sumpah terhadap ruh tersebut seraya berfirman, alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhan kalian? Kata Allah Subhanahu wa taala. Qalu bala syahidna. Kemudian ruh tersebut menjawab, benar wahai Allah, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Jamaah rahimakumullah, setelah melewati alam yang pertama, yakni alam ruh, masuklah manusia ke alam yang kedua, yakni alam rahim ataupun alam kandungan. Pada alam kandungan ini adalah proses awal sebelum lahirnya sosok manusia baru. Di dalam proses ini Allah menunjukkan kemahabesarannya kepada kita semua. Dimulai dari hubungan suami istri yang sah, kemudian terjadi pembuahan, sel telur dibuahi oleh sperma, kemudian janin tersebut tumbuh dan menempel di dinding rahim, kemudian tumbuh lagi menjadi zigot ataupun mudghah, yakni bentuk awal manusia sebelum diberikan nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Proses tersebut terjadi kurang lebih selama 120 hari ataupun 4 bulan. Kemudian setelah genap berusia 4 bulan, barulah Allah mengutus seorang malaikat untuk memberikan nyawa, meniupkan ruh kepada calon bayi tersebut. Hal ini difirmankan oleh Allah di dalam Quran surat Shad ayat 72. Allah berfirman, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin, yang artinya, kemudian apabila telah aku sempurnakan penciptaan bayi tersebut, aku tiupkan ruh kepadanya dan tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. Jamaah rahimakumullah, setelah ditiupkan ruh, pada saat yang sama Allah menuliskan takdir kepada calon bayi tersebut. Takdir yang pertama adalah berapa umurnya ataupun ajalnya. Takdir yang kedua adalah berapa rezekinya.
Dan takdir yang ketiga adalah bagaimana amalannya ketika di dunia, baik atau bahagiakah dia atau sengsarakah dia. Kemudian setelah ditiupkan ruh, dituliskan takdir kepadanya, janin tersebut akan tinggal selama 9 bulan 10 hari kurang lebih di janin sang ibu, di rahim sang ibu. Setelah sempurna prosesnya secara fisik, barulah Allah izinkan bayi tersebut untuk lahir ke alam yang ketiga, yaitu alam dunia. Jamaah rahimakumullah, setelah melewati alam ruh, melewati alam rahim, masuklah manusia ke alam yang ketiga, yaitu alam dunia. Proses berpindahnya manusia dari alam rahim menuju alam dunia dinamakan dengan kelahiran. Dan kita semua sekarang sedang berada di dalamnya, yaitu alam yang ketiga, alam dunia. Sejak lahir, manusia mulai masuk ke tahapan yang ini. Dan di tahapan inilah amalan kita ataupun seluruh tindak tanduk kita menjadi penentu untuk kehidupan setelahnya, yaitu hidup akhirat. Pada fase ini atau kehidupan ini, Allah memberikan kita kebebasan untuk memilih atau bertindak apa saja. Allah hanya memberikan kita bekal berupa akal dan juga hati untuk memilih mana yang baik, mana yang benar, mana yang buruk, mana yang salah. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, "Aish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Rasulullah bersabda, "Hiduplah sesukamu, namun ingat bahwa engkau kelak akan mati." Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Kita ingin menjadi orang yang baik, silahkan. Ingin menjadi orang yang buruk, silahkan. Ingin berpuasa, silahkan. Ingin tidak berpuasa, silahkan. Ingin hidup dan mati dalam keadaan mulia, silahkan. Ingin hidup dan mati dalam keadaan hina, silahkan. Namun ingat, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, setelah melewati alam ruh, melewati alam rahim, melewati alam dunia, masuklah manusia ke alam yang keempat, yakni alam barzah ataupun alam kubur. Proses berpindahnya manusia dari alam dunia ke alam kubur disebut dengan kematian. Di dalam alam kubur, manusia akan didatangi oleh para malaikat, yakni malaikat Munkar dan Nakir, untuk ditanya keimanannya tentang siapa Tuhannya, siapa nabinya, apa kitabnya, dan bagaimana dia melewati kehidupan di dunia ini. Seluruh pertanyaan-pertanyaan itu tidak akan bisa untuk dijawab oleh kita, walaupun kita sudah belajar dan menamatkan buku berjudul Bocoran Pertanyaan Alam Kubur plus kunci jawabannya. Tidak akan membantu sama sekali. Pertanyaan-pertanyaan itu hanya mampu dijawab oleh manusia yang ketika hidup di dunia mereka patuh dan juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di alam kubur tersebut, jamaah rahimakumullah, hanya amal baik atau amal buruklah yang akan abadi menemani kita. Jika amalan kita baik seperti sholat, zakat, puasa, dan sebagainya, maka insya Allah akan menghadirkan kebahagiaan dan ketenangan selama di alam kubur. Sedangkan sebaliknya, amalan buruk seperti mendurhakai Allah, melakukan tindakan yang menghadirkan amarah Allah, justru itulah yang akan menghadirkan kesengsaraan dan kesulitan di alam kubur sampai ditiupkannya sangkakala. Jamaah rahimakumullah, setelah melewati alam ruh, melewati alam kandungan ataupun alam rahim, melewati alam dunia, melewati alam kubur, masuklah manusia ke alam yang terakhir, yakni alam yang kelima, dinamakan dengan alam akhirat. Alam akhirat adalah ujung dari kehidupan manusia. Namun walaupun alam akhirat ini adalah ujung, setidaknya di dalamnya kita akan melewati 3 hari besar di situ. Hari yang pertama adalah Yaumul Bi'tsah wal Mahsyar, yakni hari dibangkitkannya manusia dan dikumpulkan di padang mahsyar. Kedua hari tersebut adalah pembuka pada hari kiamat, dimulai dengan ditiupkan sangkakala oleh malaikat Israfil. Kemudian seluruh manusia yang hidup di muka bumi akan wafat. Di waktu yang sama, kehidupan di muka bumi akan hancur. Setelah selesai ditiupkan sangkakala yang pertama, ditiupkanlah lagi sangkakala yang kedua. Maka semua makhluk akan dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar
dimulai dari manusia pertama Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir yang pernah tinggal di muka bumi. Di padang mahsyar akan menjadi tempat pengadilan Allah Subhanahu wa taala yang langsung dipimpin oleh hakim yang maha adil. Tidak akan mampu manusia berdusta dan memutar-mutar fakta dalam pengadilan tersebut. Jamaah rahimakumullah, setelah dibangkitkan kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, masuklah kepada hari yang kedua, yakni yaumul mizan wal hisab, hari penimbangan dan perhitungan amal soleh. Setelah kita dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar, satu persatu dari kita kelak akan menunggu untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dimintai pertanggungjawabannya selama hidup di dunia. Catatan amal kita selama di dunia akan dibuka selembar demi selembar dan dibacakan di hadapan Allah dan juga para malaikat. Seluruh anggota badan kita, tangan, kaki, mata, telinga akan menjadi saksi dan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh amalan kita itu akan diadili dengan seadil-adilnya dan tidak ada satupun dari kita yang mampu untuk berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, setelah dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar, dilakukan persidangan, masuklah kepada tahapan yang terakhir, yaitu yaumul jaza ataupun hari pembalasan. Jika baik amalan kita selama di dunia, maka insya Allah kita akan dihadiahkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika sebaliknya buruk amalan kita selama di dunia, maka na'udzubillah, kita akan dimasukkan kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jika timbangan keburukannya lebih banyak daripada timbangan kebaikannya, maka akan dicuci atau disiksa dulu oleh Allah di neraka sampai bersih dosa-dosanya, barulah akan dimasukkan ke dalam surganya Allah atas izinnya. Dan seringan-ringannya azab di neraka adalah seseorang memakai sandal dari bara api, kemudian otaknya mendidih. Nauzubillah min dzalik. Jamaah rahimakumullah, adapun pesan yang ingin khotib sampaikan setelah menjelaskan fase-fase ataupun alam-alam kehidupan di atas adalah kita harus sadar bahwa kita baru berada di alam yang ketiga dalam kehidupan ini. Masih sangat panjang proses kehidupan kita untuk mencapai kehidupan yang abadi. Oleh karena itu, untuk melewati perjalanan tersebut, kita harus punya bekal supaya kita bisa selamat sampai tujuan kita. Dan sebaik-baik bekal untuk menuju kehidupan yang abadi adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah wahai manusia, karena sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, di antara tujuan berpuasa adalah la'allakum tattaqun, yakni agar kita semua menjadi orang yang bertakwa. Namun tentu takwa bukan hanya terbatas pada Ramadan, terbatas pada puasa. Akan tetapi jauh lebih dari itu. Takwa adalah meninggalkan apa yang Allah larang serta mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Sehingga bukan berarti setelah Ramadan selesai kita juga selesai beramal soleh, selesai berbuat baik. Tetapi justru selesai Ramadan kita semakin semangat dan istiqomah untuk beramal soleh sampai Allah Subhanahu wa taala memanggil kita semua untuk pulang. Jamaah rahimakumullah, semoga didikan dan tempaan yang Allah berikan kepada kita selama 1 bulan Ramadan tahun ini dapat menjadi bekal bagi kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni kita meninggalkan apa yang Allah larang dan mengerjakan apa yang Allah perintahkan dimanapun dan juga kapanpun. Tentu saja tujuannya adalah supaya kita memiliki bekal yang cukup untuk melewati perjalanan yang sangat panjang setelah kehidupan di dunia ini. Tanpa bekal yang cukup, tentu kita akan merasakan kesulitan dan kesengsaraan. Jamaah rahimakumullah, demikianlah khutbah yang dapat khotib sampaikan, yakni tentang pentingnya kita berbekal menuju perjalanan panjang setelah hidup di dunia ini. Di akhir khutbah ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kita kekuatan dan juga keistiqomahan dalam beribadah kepadanya sampai ajal menjemput kita. Semoga kita wafat dalam keadaan husnul khotimah.
Amin amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terakhir sebelum ditutup dengan salam, khatib mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal soleh kita di bulan Ramadan khususnya dan di seluruh kehidupan kita pada umumnya, sehingga Allah balas dengan surganya yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.